Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar maupun merenungkan firman-Mu. Tapi kami menyadari kemampuan kami yang serba terbatas. Oleh karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar maupun kami bahas bersama pada malam hari ini dapat kami mengerti dengan baik, bahkan dapat menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau urapi, Engkau berkati persiapan yang hamba adakan, sehingga bukan kepandaian manusia yang kami saksikan, tetapi Engkau sendiri akan berfirman kepada kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bahan renungan kita saat ini terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 18. Yang kedua adalah Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Yang kita baca dari Galatia 5 ayat 13 sampai 18 yang demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berbahagialah kita yang masih diperkenankan mendengar firman Tuhan sampai saat ini. Dan lebih berbahagia lagi jikalau kita selalu mencoba melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang tidak berubah. Tidak ada yang tetap untuk selamanya. Apalagi kita manusia, tidak dijamin orang yang kita kenal sekarang tidak akan berubah setahun lagi, 5 tahun lagi barangkali, apalagi 10 tahun kemudian. Dia pasti berubah. Ya bisa rambutnya dari hitam mulai memutih, dari kulitnya yang mulus menjadi mengkerut, dan masih banyak hal yang lainnya yang kita lihat dia berubah. Tetapi Tuhan kita
Dia tidak berubah, bahkan tetap untuk selama-lamanya. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia tidak akan berubah. Inilah keyakinan Daud, sehingga ketika dia tidak berdaya, musuh-musuh bahkan mau membunuhnya, Daud masih bisa mengatakan seperti di Mazmur 86 ayat 11. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dia sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupnya selama dia hidup selama ini. Dan sekarang dia sudah tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia masih tetap ingin, bulatkan hatiku, kuatkan hatiku ya Tuhan, untuk takut akan nama-Mu. Karena dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan selama ini, selama dia menjadi raja, bahkan juga sebelumnya ketika dia masih sebagai seorang gembala, bagaimana Tuhan berkali-kali menyelamatkan. Itu yang membuat Daud tidak ingin meninggalkan Tuhan, tidak ingin melupakan nama Tuhan. Bagaimana kuasanya, keajaiban yang dia alami, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang dia alami, dia tidak ingin meninggalkan. Kesulitan hidup tidak membuat dia melupakan Tuhan, tetapi justru dia semakin dekat pada Tuhan. Demikian juga Paulus. Dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di jemaat Ibrani, jadi orang-orang Ibrani, yang saat itu jemaat itu dalam keadaan gelisah atau bingung karena ada ajaran asing yang hadir di tengah-tengah mereka, yang mengatakan, oh, keselamatan atau pengampunan dosa itu tidak cukup dengan karya Kristus. Kok gampang sekali? Kayaknya pembenaran iman itu harus diimbangi dengan hidup saleh. Jadi kita bisa bayangkan orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, mereka lagi mengebu-ngebu diselamatkan oleh kasih Tuhan. Keselamatan itu bukan usaha kita, seperti dikatakan di Efesus 2 ayat 8-9. Itu pemberian Allah. Sekarang ada ajaran lain lagi, sehingga mereka agak bimbang dan ragu. Tetapi Paulus mengingatkan mereka, seperti di dalam bacaan kita, Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi tidak mengikuti perbuatan daging,
tidak mengikuti keinginanmu sendiri. Seperti pendapat kebenaran iman itu didapat bisa dengan hidup saleh. Sepertinya dan benar kalau kita hidup baik itu pasti dianggap beriman. Tapi justru keselamatan, pengampunan dosa, kita beriman, itulah anugerah Tuhan yang patut kita pertahankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi keadaan saat ini juga membuat kita berpikir keras. Tidak saja takut dan khawatir karena ancaman virus COVID ini, tetapi kebanyakan kita tidak pada umumnya tidak saja anggota jemaat, tapi termasuk juga kita yang percaya kepada Tuhan, ancaman akan ekonomi, di bidang ekonomi, kesulitan di bidang ekonomi. Kalau kita pikir masalah sekarang, bagaimana caranya berusaha? Sudah selama ini kita tidak bisa keluar untuk menjaga atau memutus penularan COVID-19. Kita melihat sendiri kiri kanan kita, di sekitar kita, baik melalui media massa, banyak perusahaan, pabrik, bahkan toko yang harus tutup. Bagaimana tidak terjadi begitu? Karena kita harus mengurangi kerumunan, mengurangi bertemu orang. Jadi kita maklum banyak orang khawatir dan terancam keadaan ekonominya. Banyak juga media menawarkan jalan keluar atau cara yang mungkin menjanjikan kita bisa keluar dari resesi ini, tetapi berita itu banyak atau jauh daripada benar, sering tidak benar. Juga kita melihat di situasi yang seperti ini masih ada juga yang tega, yang perampokan dan kejahatan lainnya. Jadi kita memang sungguh diuji bagaimana kita bisa menyandarkan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi melalui renungan ini kita diingatkan seperti sikap Daud. Bagaimanapun dia keadaannya yang sudah tidak berdaya, bahkan mau dibunuh oleh musuh-musuhnya, namun satu pegangannya, tetap setia, tetap dia kuatkan hatinya, bulatkan hatinya untuk takut akan Tuhan. Sebesar apapun masalah, kesulitan yang kita hadapi, jikalau Tuhan menuntun kita atau di pihak kita, pasti kita akan bisa melewatinya. Tinggal satu pertanyaan bagi kita,
Bagaimana kita punya komitmen untuk tetap berserah, tetap yakin akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, yang bahkan Tuhan kita itu tidak berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu yang perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita setiap saat. Jikalau kita melihat bacaan kita yang kedua di dalam Ibrani 11, Ibrani 11, kalau sempat baca keseluruhan, kalau kita lihat di dalam ayat 32 sampai 40, bagaimana bukti atau hasil orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Karena iman, mulut singa bisa dibungkam. Kisahnya Daniel. Karena iman, api yang panasnya dilipatkan 7 kali lipat, tapi didinginkan oleh Tuhan. Kisah Sadrak, Meshach, dan Abednego. Karena iman, bangsa Israel yang ada di padang gurun, gunung batu bisa mengeluarkan air. Karena iman juga, bangsa Israel yang tidak sekolah tentara, tidak berpengalaman berperang, bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang memang sudah diserahkan oleh Tuhan dalam tangannya, yaitu penduduk Kanaan, karena negeri yang itu yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Kalau kita terus melihat, masih banyak orang lumpuh disembuhkan, orang buta dapat melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Apa yang perlu kita khawatirkan? Elia yang melarikan diri dari kejaran Ahab, mana sempat dia mengumpulkan bekal, Tuhan kirim makanan, roti dan daging lewat burung gagak. Sungguh hebat kita memiliki Tuhan yang begitu. Tetapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa merasakan? Bila khawatir itu kita taruh di depan, bagaimana kita melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita? Jangan kita mengukur kuasa kasih Tuhan dengan kemampuan kita. Kita diminta, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara kita. Sekarang yang perlu ditanyakan adalah bagaimana kita menumbuhkan iman kita. Pupuk apa yang kita berikan supaya iman kita bertumbuh dan tetap teguh di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita pikirkan. Saat-saat ini, saat kita banyak punya kesempatan
firman Tuhan adalah pupuk terbaik untuk menumbuhkan iman percaya kita kepadanya. Apapun yang menjadi kesulitan kita, sebesar apapun kesulitan kita, kita sering berkata, menyanyi, mendengar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan, Dia sanggup menyediakan, memberikan apa yang kita perlukan. Jadi itulah yang menjadi kekuatan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Dia. Tuhan kita tidak berubah sekarang, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu dulu untuk kita. Terpujilah Engkau ya Allah, yang tidak pernah berubah sejak dahulu, saat ini, dan sampai selamanya. Ajar kami untuk semakin teguh di dalam beriman, taat, dan setia kepada-Mu. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup dan mampu menolong kami dalam setiap keadaan. Biarlah masalah maupun kesulitan yang kami hadapi bukan membuat kami jauh daripada-Mu. Justru kami semakin mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Tolonglah Tuhan, kuatkan iman percaya kami, celikkan mata rohani kami, agar kami mampu melihat kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah untuk menyertai setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyerahkan apa yang menjadi masalah-masalah kami dalam tangan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Surya Buana ke dalam tangan. Engkau melihat keadaan mereka masing-masing. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan melalui usaha yang sudah diadakan, melalui obat-obat yang diberikan kepada mereka. Yang dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan berilah pertolongan lewat orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk menolong saudara-saudara kami. Agar dengan demikian kami bersama-sama merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap orang yang mau berseru kepada. Kami juga bersyukur bagi saudara bersama saudara-saudara kami yang Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit, yang Tuhan sudah pulihkan, yang Tuhan
Tuhan sudah tegakkan mereka kembali dari segala kekhawatiran yang mereka. Sungguh Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan keberadaan Jemaat Surya Buana ini ke dalam tangan Engkau yang sudah menempatkan kami di tempat ini. Engkau juga yang sudah memelihara kami sampai saat ini. Kami percaya Engkau juga akan memelihara kami untuk seterusnya. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi keberadaan jemaat kami di lingkungan Surya Buana ini. Tuhan akan menolong persekutuan kami, bukan menjadi ancaman bagi orang-orang di sekitar kami, tetapi justru kami bersama-sama boleh melihat kasih Tuhan yang mempersatukan kami antara satu dengan yang lain, yang berbeda dalam latar belakang, tetapi kami mampu saling mengasihi, saling menolong, saling menghargai karena persekutuan di dalam kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan pengurus-pengurus kategorial, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, lansia, seni dan olahraga. Para pengurus Engkau beri kerelaan untuk menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya, agar melalui semua kegiatan yang kami adakan, yang kami adakan secara langsung maupun tidak langsung, Tuhan akan memberkati, menjadi satu sarana membawa kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan, hidup di dalam persekutuan karena kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai semua itu sebagai alat dalam tangan-Mu, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memelihara kehidupan jemaat kami sampai saat ini. Krisis apapun yang kami alami, tapi Tuhan tetap memenuhi apa yang kami butuhkan sesuai dan tepat pada waktu yang kami perlukan. Tuhan, kami juga menyerahkan umat-Mu Kristiani, terutama GKPB secara sinodal. Kami serahkan Bapak Bishop beserta jajarannya. Kami serahkan pengurus harian, kami serahkan majelis lengkap. Tuhan yang memilih mereka, menempatkan mereka di bidang mereka masing-masing. Hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan menyertai, sehingga apapun program yang mereka rencanakan itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Setiap yayasan-yayasan Tuhan, baik itu panti asuhan, baik itu klinik kesehatan, baik itu sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat, bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan kiranya pakai yayasan-yayasan kami ini untuk menyatakan kasih kuasa Tuhan yang mau mencari setiap orang yang mau datang kepada-Mu. Berkati setiap pengurus, berkati setiap orang yang mau ikut melayani dalam pelayanan ini. Engkau memberkati usahanya agar selalu dalam keadaan cukup. Engkau beri hikmat kebijaksanaan di dalam mereka menunaikan tugas-tugas mereka. Mereka mau melakukan dengan sukacita karena merasakan pertolongan Tuhan
dalam tugas dan pelayanan yang mereka lakukan. Dan semuanya berguna hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biarlah melalui yayasan yang kami bentuk, baik itu panti asuhan maupun sekolah, makin banyak orang mengenal Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih, yang peduli akan masalah dan persoalan hidup kami masing-masing, sehingga setiap orang ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini dalam tangan. Kami serahkan para pemerintah dari tingkat presiden, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Beri mereka hikmat kebijaksanaan, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas dan pekerjaannya penuh dengan tanggung jawab, bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang mereka perbuat, sehingga mereka ingin melakukan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dan dengan demikian juga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan, pimpinan Tuhan melalui pemerintahan selama ini. Banyak kemajuan yang sudah kami alami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Semua itu karena berkat dan pertolongan-Mu saja. Biarlah untuk selanjutnya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan bangsa dan negara kami ini yang sudah Engkau beri kemerdekaan. Biarlah kami sadar itu tidak kami peroleh dengan cuma-cuma, tapi itu merupakan berkat dan pertolongan Tuhan yang patut kami syukuri melalui sikap, tingkah laku, perbuatan kami sehari-hari sebagai bangsa, sebagai rakyat di bumi Indonesia. Usaha pemerintah untuk menghentikan atau memutuskan penularan COVID-19, Tuhan kiranya berkati. Berkati usaha pemerintah untuk memberikan vaksin COVID yang bisa mencapai seluruh rakyat Indonesia. Tuhan beri kemudahan untuk menyediakan peralatan maupun obat-obat yang diperlukan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang duduk di bidang kesehatan untuk melaksanakan semuanya itu. Beri kepada mereka dan kami sekalian hati yang jujur dan takut akan Tuhan, karena Engkau melihat segala sesuatu yang kami perbuat. Tuhan, Engkau juga mengenal kami yang mendengar firman Tuhan saat ini. Engkau mengetahui masalah-masalah yang kami hadapi. Engkau mempunyai 1001 macam jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itu, kami serahkan mereka, saudara kami ini, satu persatu hanya dalam tangan. Engkau akan memberi yang terbaik sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Ampuni Tuhan permohonan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau akan menjawab, mendengar doa kami. Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.